Island of the Doll di Meksiko. Pulau ini hanya dihuni oleh boneka-boneka usang yang digantung setiap ranting pohon yang ada di seluruh pulau. Kesempatan hidup kedua. Kita hidup di bumi tak luput dari ujian dari Sang Pencipta, dan tidak semua orang dapat mampu menyelesaikan permasalahan atau ujian tersebut. Sebagian dari mereka mampu keluar dari ujiannya menjadikan hidup lebih bersyukur. Nah, berikut ini kita telah rangkum secuil kisah perjalanan hidup orang-orang yang memiliki kesempatan kedua dalam hidupnya. Kita simak selengkapnya di Celeb On News Viral. Terlindas kereta api. Saat kita mendengar kecelakaan di area perlintasan atau rel kereta api, yang terbersit pertama pasti korban tersebut akan meninggal dunia. Namun sepertinya tidak dengan pria yang satu ini. Army, pria berambut panjang ini menuturkan kisahnya saat dirinya terlindas kereta api di kawasan stasiun Jatinegara tahun 2006 silam. Ada orang lari di belakang saya. Sempat saya melintas gini tuh, lari dari belakang. Dorong saya kenceng-kenceng sampai saya jatuh. Kereta udah di depan mata saya. Posisinya begini, jadi kereta ini di posisi saya berdiri seperti ini. Posisi ya udah keseret sampai keluar Jatinegara. Tarik teman saya. Kaki itu masih utuh, saya juga masih sadar. Itu teman saya itu mengira saya udah mati. Saat dirinya tengah kritis, Army merasa memasuki dunia lain. Dan sejak mengalami kecelakaan tersebut, Army pun dapat melihat hal-hal di luar nalar. Tapi yang saya alami benar-benar real, saya menjelajahi itu. Ada di ruangan itu. Kalau saya lihat bukan ruangannya, jadi saya tetap jalan, tapi saya itu mencari ujungnya. Jadi saya nggak lihat sekitar itu, Mas. Gelap banget. Di situ cuma ada suara aja lah, suara minta tolong. Suasana itu kalau secara digambarkan secara di sini itu seperti lorong, Mas. Terus saya minta, ya Allah, kasih saya satu kesempatan lagi untuk saya benahi semua apa yang saya lewatkan. Saya keluar dari lorong itu bebarengan dengan saya dipacu. Itu pemacu terakhir saya. Tersesat 6 hari di Gunung Muro, Kalimantan. Mungkin terdengar sepele, namun hal itu merupakan momok terbesar bagi para pendaki. Ya, tersesat atau hilangnya para pendaki di gunung tak jarang akan berujung pada kematian. Indra Wijaya, pemuda asal Kalimantan ini sempat viral di jagat maya usai ia dapat selamat setelah 6 hari tersesat di Gunung Muro, Kalimantan. Lama nyampenya, standarnya kan nggak sampai sejam, cuma saya sejam lebih sampai puncaknya karena saya sambil mengingat jalan untuk pulang. Sampai di sana saya udah lihat sunset, saya udah puas. Malam rencana jam 7, tapi saya lihat di HP masih setengah 7. Saya turun, pas perjalanan turun saya agak terprosok sedikit ke arah kiri gunung. Selama tersesat, Indra kerap mengalami kejadian-kejadian mistis yang di luar akal sehat yang membuatnya stres dan depresi. Indra yang kala itu putus asa, mengaku hanya berserah diri pada Sang Pencipta. Hingga tak berselang lama, dirinya ditemukan oleh para pemburu. Ada niat hati ingin keluar, saya dengar ada suara kayak teng seperti suara kayak gimana? Suara kayak besi lah, kayak diuntungin gitu. Lama-lama suaranya hilang, ada lagi, sampai suara itu benar-benar hilang. Saya bilang saya sudah nyerah cari jalan, tapi untuk hari ke-6 ini saya bukan nyerah cari jalan lagi, tapi nyerah untuk hidup. Tiba-tiba setengah jam, ada yang manggil saya. Kamu yang Jumat daki yang naik ke atas kan? Iya.
Mitos patung dan boneka horor. Pemirsa, banyak orang akan lebih memilih berlibur dan mengunjungi tempat-tempat wisata dengan pemandangan yang indah untuk memanjakan mata serta hati. Tapi di antara tempat-tempat wisata yang ada, ternyata ada yang justru menampilkan pemandangan menyeramkan. Dan inilah tempat wisata yang tak biasa, berupa patung dan boneka horor. Island of the Doll di Meksiko. Pulau ini hanya dihuni oleh boneka-boneka usang yang digantung setiap ranting pohon yang ada di seluruh pulau. Tak hanya penampakan yang menyeramkan, kisah di balik keberadaan boneka-boneka yang terpampang di setiap pohon pun jauh lebih menyeramkan lagi. Pada tahun 1950-an, seorang pria yang bernama Don Julian Santana yang menghuni pulau ini menemukan sesosok mayat anak perempuan yang tenggelam di kanal. Diduga gadis ini sedang bermain di sungai dan terbawa arus hingga tenggelam. Namun sejak penemuan mayat itu, banyak peristiwa aneh terjadi. Julian mulai kerap melihat sosok bayangan makhluk aneh. Tak hanya itu, tanaman di sekitarnya juga mati hingga ia tak bisa memanen. Tak lama Julian menemukan sebuah boneka di tempat ia pertama kali menemukan mayat bocah perempuan itu. Ia meyakini bahwa boneka itu juga memiliki arwah dan akan menemani gadis itu agar tidak kesepian. Sculpture Garden di Finlandia. Pemirsa, Sculpture Garden atau taman patung yang berada di Finlandia juga terhitung menyeramkan. Dari 500 patung yang terbuat dari beton, sebagian besar dibuat seukuran manusia normal. Sejak memasuki taman, pengunjung akan disambut oleh jajaran patung manusia di sisi jalan setapak. Terdapat beberapa patung yang tampak tersenyum memperlihatkan deretan gigi. Konon gigi itu dibuat dari gigi manusia asli. Selain itu, terdapat satu area yang memperlihatkan patung-patung manusia berbagai posisi yoga. Jumlah patung yoga ini sekitar 200 patung lebih. Banyak kalangan yang menyebutkan patung-patung ini adalah gambaran diri sang seniman yang sulit. Wang Saen Suk di Thailand. Pemirsa, Thailand sepertinya tidak hanya dikenal film-film horornya yang super menyeramkan. Sejumlah wisata di Thailand juga banyak yang menyeramkan. Salah satunya Taman Wang Saen yang disebut sebagai Taman Neraka. Taman ini berada di desa Saen Chukonwuri, sekitar 90 km dari kota Bangkok, atau sama seperti jarak Jakarta Purwakarta. Taman ini dibangun dari ajaran Buddha yang isinya menggambarkan mereka yang akan menerima hukuman di neraka atas dosa-dosanya yang dilakukan selama di dunia. Wang Saen Suk memberi gambaran betapa mengerikannya kehidupan setelah kematian. Siksaan demi siksaan akan didapatkan sebagai balasan akan perbuatan buruk semasa hidupnya. Para biksu menciptakan patung-patung ini untuk tujuan pendidikan.